dulu deh. Oke, buka bit.ly/asis dulu. Oke, terus nanti kalian buka aja yang ganjil 2021, terus pilih yang kelas C. Nah, di sini gue udah nganuin bukunya ya. Bukunya baru yang Jagia, buat yang Lin tadi udah gue share di grup. Silahkan di-download dulu aja di grup lain. Kemudian buat asisnya, nah lo bisa download yang materi asis yang kedua ini. Di sini kita bakalan belajar dot plots, box plot, sama dispersion gitu-gitu ya. Mungkin judulnya ini lebih harusnya exploring data ya. Oke, tapi nggak apa-apa deh. Itu buat ke folder asisnya. Nah, sekarang gue mau langsung aja nih ke materi asistensi hari ini. Oke, jadi materi asistensi hari ini itu adalah tentang masih analisis deskriptif sebuah data ya. Kita bakalan belajar gimana caranya mendisplay dan mengeksplor data. Ini PPT-nya dibuat oleh tim Asdos tahun lalu ya, masih gue pakai. Jadi ini topik yang akan kita pelajari hari ini. Kita pertama bakalan belajar dot plots, kemudian dot plots, habis itu kita belajar stem and leaf diagrams. Kayak harusnya ini dot plots-nya berarti di sini ya. Dot plots itu harusnya setelah stem and leaf. Ya. Nah, oke, jadi kita stem and leaf dulu, habis itu dot plots ya. Habis itu nanti kita bakalan box plots, bakalan belajar outliers, scatter diagrams, contingency table. Itu buat yang displaying and exploring data. Selain itu kita juga bakalan ngomongin tentang central tendencies dan dispersion atau ukuran penyebaran data. Gitu. Oke, ada apa aja nih di ukuran penyebaran data? Ada kita mau ukur pengukuran central location, ada mean, median, modus, kemudian quartile, decile, percentile, geometric mean, weighted arithmetic mean. Kemudian untuk dispersionnya kita bakalan belajar ada yang namanya standar deviasi, variance, dan coefficient of variation atau CV ya. Oke, kita langsung mulai aja dari pembahasan yang pertama adalah tentang stem and leaf diagrams ya. Kalau kita ngomongin tentang stem and leaf diagrams itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa? Dari ini kok stem ya? Stem kan artinya merebus ya. Stem ya harusnya. Stem and leaf diagrams. Kalau di bahasa Inggris kan, ya pasti kalian nggak asing dong dengan kata stem yang artinya ini adalah batang ya. Batang pohon gitu ya. Leaf ini artinya adalah daun. Oke, jadi ini adalah diagram daun dan batang gitu sih. Jadi ibaratnya kalau kamu belajar ini kan kalau kita belajar tumbuhan itu ada kayu yang di tengahnya ya, batang atau di pinggir-pinggirnya pun ada batangnya gitu ya. Batang bercabang lagi, batang lagi gitu ya, baru nanti ada yang namanya daun. Gitu. Oke, nah kita bakalan belajar nih stem and leaf diagram itu apa? It gives an overall picture of where the data are centered and dispersed from the center. Nah, jadi gimana sih cara bikinnya ya? How to construct it? We separate each value of the data into two parts. Stemnya adalah the leftmost digit, yang leaf-nya itu adalah last digit. Ya, nanti kita bakalan ngomongin nih, kita bakalan belajar juga gimana cara ngelompokinnya. Gue langsung ke contoh soalnya aja karena ini sangat praktikal ya. Jadi di sini gue punya data soalnya itu adalah a police officer is concerned with excessive speeds of a portion of Interstate 90 with a posted speed limits of 65 miles per hour. Jadi ada sebuah jalan gitu kayak maksimal itu speed limitnya 65. Nah, dengan menggunakan radar gunnya ya, dengan menggunakan radarnya, police officer ini tahu kalau ada 25 cars dan 25 cars and trucks yang kecepatannya seperti di bawah ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita disuruh bikin yang pertama construct a stem and leaf diagram. And then pertanyaan yang kedua adalah are the officers concerns warranted? Nah, concernnya tuh apa sih? Concernnya adalah excessive speed. Jadi ternyata ada
orang-orang yang mengendarai dengan kecepatan yang lebih dari 65 miles per hour. Oke, nah kita bikin dulu nih construct stem and leaf diagrams-nya. How to construct ya. Pertama kita kelompokin dulu nih yang depannya 6 ya. Pokoknya kita ambil digit awal ya. Digit awalnya di sini kita punya ada data 60-an, kemudian ada data 70-an dan ada data 80-an. Kalau kita lihat di sini yang 50-an nggak ada ya. Terus yang 90 juga nggak ada. Jadi cuma ada 30-an doang. Maksudnya cuma ada 3 digit depannya ya, ada 6, 7 dan 8. Jadi stem itu maksudnya adalah digit awalnya ya. Kalau di sini kan kita berarti digit awalnya 6, 7 dan 8. Kemudian leaves-nya atau daunnya gitu ya. Daunnya itu adalah angka satuannya, angka terakhirnya. Di sini berarti kita punya ada angka berapa aja nih yang stemnya itu 6. Di sini kita punya 66 ya. Terus kita punya 65. Oke. Kemudian di sini gue punya 65 gitu kan. Terus mana lagi nih yang 60? Kayaknya udah ya, itu doang ya. Atau ada 57 nggak nih? Nggak ada ya, cuma itu doang ya. Jadi cuma 5 ya. Jadi leaf-nya tuh ada 3 ya. Ada leaf yang ini 1, 5, 5 lagi ya. Berarti 5, 5, terus 6. Jadi leaf-nya itu ditulis berdasarkan urutan dari yang paling kecil ke yang paling gede tanpa tanda koma, tanpa tanda apapun. Kak, maaf ada 67. Oh ya, ada 67 ya. Mana nih? Oh ini ya. Oh ya, sorry, sliver nih matanya. Ada lagi nggak? Di sampingnya lagi. Oh ya, sampingnya lagi ada. Oke. Jadi kalau ada 2 ya ditulisnya 2 gitu. Oke. Nah, nanti kalau di ujian takutnya kalian nggak teliti atau apa, gue mau ngajarin kalian Excel-nya. Gimana nih cara nge-Excel-nya ya. Nah, ini slide 4 ya. Nah, di sini gue udah naruh kerjaan gue tadi. Jadi pertama kita tentuin dulu nih stemnya. Nah, gimana sih cara nyari stemnya gitu ya. Nah, lo tulis dulu semua datanya ya. Jadi tadi datanya itu gue masukin. Oke. Datanya itu gue masukin secara acak ya. Misalnya di sini gue insert deh ya. Di sini gue datanya masukin 6672. Kemudian ada data berapa lagi tuh ya? 2, 73, 82, 80, 81, 79, 65, 70, 71 dan seterusnya. Ini gue urutin gitu ya. 80, gue selesain dulu deh. 65, 67, 67, 72, 73, 73, 80, 81, 78, 71, 70, 70. Oke, jadi pertama adalah yaitu lo tulis dulu semuanya. Habis itu lo blok nih data yang udah lo masukin ya. Kemudian di summary ya. Jadi bukan di summary sih, apa namanya ya? Di sort ya. Jadi lo di sort, lo urutin datanya dari yang smallest to largest. Jadi nanti datanya bakalan ngurut nih dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Nah, makanya di sini gue sebenarnya udah punya yang ada di kolom ini ya, yang ini. Itu adalah data yang sudah gue urutkan tadi. Jadi tadi gue udah masukin datanya ya. Ini gue delete aja karena sama. Kemudian gue pisahin nih stem dan leaf-nya. Atau sebenarnya dengan data yang sudah terurut ini lo udah bisa bikin sendiri kan. Kayak lo bikin sendiri aja nih, nggak usah pakai rumus apa-apa. Nanti di lembar jawab ujian lo masukin aja yang ini. Oh, 6. 6 itu ada 5, 5, 6, 7, 7. Ya udah, lo masukin nih ke leaf lo 5, 5, 6, 7, 7. Kemudian buat 7, ada angka berapa aja tuh? Kalau 7 berarti ada angka, ya nggak kelihatan lagi. Berarti harus gue kecilin ya. Oke, kalau 7 berarti ada angka, ntar gue zoom dulu. 7 ada angka 0, 0-nya ada 3, berarti 0, 0, 0. Satunya ada 2, 1, 1. Kemudian, ntar. 1, 1.
terus 2-nya ada 2, 2, 2, 3-nya ada 3, 3, 3, 3, 5-nya ada 2, 5, 5, 8, terus 9 ya. Berarti sampai sini udah selesai nih ya. Kemudian 8. 8 itu 0-nya ada 3, tuh, 3, 1-nya ada 2. Ya. Terus 2-nya ada 1 gitu. Jadi ini adalah stem and leaf diagrams. Sesimpel ini. Simpel banget kan? Oke deh. Nah, yang ditanyain adalah sekarang yang ditanyain adalah apakah concern dari officernya ini benar gitu kalau banyak kendaraan yang lewat dan kecepatannya lebih dari 65. Nah, jawabannya berarti di sini benar ya. Yang lebih dari 60 yang 65 ini cuma 2, sisanya lebih dari 65. Nah, itu buat stem and leaf diagrams. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman nggak? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut yang selanjutnya ini namanya dot plots. Nah, buat dot plots ya, kita coba lihat di sini. Dot plots give a visual idea of the spread and concentration of data. Ya, it groups the data as little as possible so we do not lose the identity of an individual observation. Di sini misalnya kita lihat ya popcorn nih ya. Popcorn ada tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kita urutinnya pakai apa nih namanya? Ini namanya dot plots ya. Jadi kita titik-titikin nih berapa jumlahnya gitu. Oke. Kemudian ini misalnya kalau tadi ini yang atas adalah pilihan jajan ya. Pilihan jajan popcorn, pretzels, M&M's, Twizzler atau KitKats. Kemudian bisa juga kalau kamu tanding sepak bola gitu ya, atau kita bahas Piala Dunia gitu ya misalnya. Berapa jumlah gol yang tercetak gitu ya. Ini ternyata 0 itu ada satu pertandingan ya. Ada satu tim yang mencetak 0 gol aja. Ada satu tim juga yang mencetak 7 gol. Itu bisa. Oke. Oke, terus bentar. Nah, untuk dot plots ini sebenarnya bagusnya ya. Bagusnya di sini kita bisa ngelihat persebaran datanya. Kayak buat pilihan snack nih. Oh, kita tahu kalau popcorn itu paling banyak nih yang suka gitu ya, yang memprefer popcorn tuh paling banyak. Dan yang paling sedikit adalah KitKats. Itu fungsinya. Dot plots itu bisa untuk data apa nih ya? Kalau ini kan berarti kalau yang ini datanya data apa nih? Kalau data Noir, data itu kan measurement scales ya. Itu ada nominal, ordinal ya. Jadi gue tulis saja nominal. Kemudian ada ordinal, ada interval, dan ada ratio. Kalau jajanan ini masuknya nominal, ordinal, interval atau ratio? Nominal, Kak. Ya, betul. Kalau ini masuknya nominal. Oke. Kalau number of goals scored, ini dia masuknya apa? Nominal, ordinal, interval, atau ratio? Nominal juga ya, Kak? Nah, kalau goals itu gimana? Kalau goals 2 sama 4? Rasio bukan, Kak? Ya, betul. Karena goal 4 itu 2 kali lebih banyak daripada goal 2 kan. Berarti dia rasio nih. Gitu. Jadi kesimpulannya dot plots itu bisa dipakai buat semua data sih sebenarnya. Ya. Jadi dia bisa dipakai buat semua data dan dot plots itu membuat kita jadi tahu distribusi dari datanya gimana, kemudian nilai ada nggak sih kecenderungan suatu data itu untuk berkumpul gitu ya, atau the value of which data tend to be cluster, ada nggak cluster datanya. Kemudian kita juga bisa ngelihat the largest and smallest observation, mana observasi yang paling gede, mana observasi yang paling kecil ya. Nah, tapi dot plots ini hanya berguna kalau misalnya kita punya dataset yang kecil.
Kayak gini kan paling cuma 20 anak nih ya, ngedata 20 anak lah ya. Kalau kita ngedata semua anak yang ada di dunia, kira-kira dotplots bisa dipakai nggak nih? Ya jelas nggak bisa gitu ya. Maksudnya kalau ini kan sedikit kita masih tahu ini 8. Kalau banyak, tahu nggak kita itu ada 1000 anak nih yang suka popcorn. Terus kita disuruh ngitungin satu-satu gitu, titiknya ada berapa. Kan nggak useful ya, padahal tujuan kita belajar statistika itu adalah untuk apa ya, membuat orang yang membuat orang yang mau pakai data kita itu lebih enak gitu ya buat ngelihat datanya gitu. Ini buat dot plots. Oke. Nah, sekarang kita ini ya exercise nih. Misalnya yang A. What are the maximum and minimum numbers of employees per store? Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Ini adalah the number of employees at each of the 142 Home Depot store in the Southeast region is shown in the following dot plot. Jadi ini adalah dot plots yang menunjukkan jumlah karyawan ya di store-store yang ada. Coba kita lihat berapa sih maximum number dari what are the maximum number of employees per store? Berapa tuh? Maksimumnya berapa? Maksimum orang punya berapa employee sih? Sini kita lihat nih. Ini 105 ya. Taunya 105 dari mana nih? Oh, kalau di sini kan 100, ini 104, berarti jaraknya 4 gitu ya. Berarti kita bisa assume ini 101, 102, 103-nya kosong, ini 104 nih. Kalau gitu ini berarti 105. Oke, jadi maksimum numbers-nya adalah 105, sedangkan minimum numbers-nya adalah ini, sebelumnya 80 nih. Berarti ini adalah 79 minimum numbers-nya. Oke. Nah, bentar ya, tunggu bentar. Oke, kita lanjutin ya. Yang B nih. How many stores employ 91 people? Kalian lihat 91 yang mana? Yang ini, kan? Ini 91. Wait. 91. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya kan? Ada 15 stores. Oke. Kemudian yang C, around what values does the number of employees per store tend to cluster? Kira-kira ada kecenderungan nggak atau ada pengelompokan data nggak? Kira-kira apa ya? Kebanyakan datanya itu terkumpul di berapa employee sih? Kalau di sini kita lihat. Coba siapa yang mau jawab? Halo? Cek, cek. Ya, Kak. Siapa nih? 92, Kak. Oke. 92. Kenapa 92? Tengah-tengah kelihatannya. Oke. Ya mungkin, tapi kalau di sini 92 kan sedikit nih ya. Nah mungkin kamu bisa bilang aja nih, pengklasterannya itu cenderung di tengah ya kan. Ini kalau kita lihat di pinggiran ini sedikit ya. Ini juga sedikit nih pinggir kanan. Nah yang banyak itu di tengah-tengah sini nih. Udah kamu bilang aja klaster apa ya, datanya cenderung mengumpul atau terklaster di pertengahan gitu ya, atau di nilai tengahnya, misalnya di antara 88 ya, antara 84 ya sampai
86 ya, berarti 86 sampai 97. 85 ya? 85 deng, sorry. 85 nih. 85 kan ini nih. Nih udah mulai banyak nih. 85 sampai 97. Nah, setelahnya udah mulai kecil. Jadi kayak datanya cenderung ada di sini. Gitu. Gitu ya. Oke. Itu buat dot plots. Oke, next kita lanjut ke scatter plots. Nah, scatter plots ini adalah di sini kalau kita baca this plot, maksudnya scatter plot ini itu adalah sebuah graphical tool atau sebuah gambar secara grafis gitu ya, yang bisa menunjukkan kalau dua variabel itu punya punya keterkaitan nggak sih? Misalnya contohnya, households vary with advertising expenditure. Gimana sih variasi penjualan ya bervariasi terhadap jumlah pengeluaran untuk advertising atau untuk pengiklanan. Yang jelas di sini mungkin kita bisa asumsikan dulu ya, ketika advertising expenditure-nya tinggi ya, kemungkinan besar nanti sales-nya juga bakalan tinggi. Ya karena kita ngiklannya banyak, ya udah salesnya jadi banyak kan. Yang kedua, how crop yields vary with the use of fertilizer. Nah, kita mau lihat nih, kira-kira makin tinggi fertilizer, ya, crop yields-nya tuh bakalan kayak mana sih gitu. Kayak apa? Ya. Nah, jadi di sini scatter plot-nya itu nanti gambarnya bisa menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ya, bisa hubungannya itu ada banyak ya. Ada linear relationship, ada curvilinear relationship, dan tidak ada hubungan. Contohnya di sini kalau kita data scatter plots ya. Scatter plots ini di sini ada datanya menggambarkan hubungan yang linear antara X dan Y. Dia linearnya ke kanan nih, ya kan? Datanya ibaratnya kalau datanya bentuknya kayak ke atas gini, berarti kita bisa ngelihat kalau kenaikan X, ya kalau delta X-nya positif gitu ya, kenaikan X atau X yang naik itu bakalan bikin Y-nya naik. Berarti ada relationship antara X dan Y. Oke? Kalau yang di bawah ini hubungannya apa nih? Negatif ini ya. Kalau X-nya naik, Y-nya turun, ya kan? Kalau X-nya naik nih, Y-nya turun. Oke, atau hubungannya bisa kurvilinear. Kalau kurvilinear, dia gambarnya nggak lurus kayak gitu yang di sebelah kiri, tapi gambarnya nih bisa membentuk sebuah kurva yang gambarnya nggak linear. Gitu. Oke, nah untuk membuat scatter plots ini, data kita itu paling nggak harus interval. Ya, tapi rasio bisa. Jadi dari data tadi yang measurement scales-nya adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio, nominal dan ordinal ini nggak bisa. Ya, yang bisa adalah interval dan ratio. Jadi at least data kita interval. Rasio bisa? Ya bisa. Gitu. Tapi nominal sama ordinal nggak bisa. Oke, itu buat scatter plots. Nah sekarang kita mau belajar nih gimana cara bikin scatter plots. Di sini kita lihat pertanyaannya, a statistic instructor wants to examine whether a relationship exists between the hours a student spends studying for the final exam. Ini hours-nya ya. And a student's grade on the final exam. Oke, dia ditunjukkan dengan grade di sini. She takes a sample of 8 students. Nah, ini 8 student-nya melambangkan ada orang yang belajar 8 jam, nilainya 75. Ada yang belajar 2 jam, nilainya 47. Di sini ada lagi yang belajar 10 jam, nilainya 85. Di sini ada yang belajar 25 jam, nilainya 93. Yang ditanyain adalah, yang disuruh construct a scatter plot, terus ditanya, what conclusions can you draw from the scatter plot? Jadi disuruh bikin scatter plot, terus apa sih kesimpulan yang bisa diambil? Gitu. Oke, kita bikin pakai Excel. Pertama yang harus kalian lakukan ya, selalu adalah untuk nge-input datanya dulu. Ya, jadi kalian input dulu nih datanya. Oke, ini tadi nulisnya slide 4 ya.
Harusnya slide 8. Nah, di sini aku udah masukin nih datanya ya. Ini 8 itu masuk dari sini, 875, 247, 350, 880, 1085, 1588, 2598. Nah, gimana nih cara bikin scatter plot yang kayak gini? Ini scatter plot yang udah aku bikin ya, aku delete dulu. Yang harus kalian lakuin adalah blok dulu ininya, apa namanya? Datanya, kemudian insert ya. Kemudian kalian ini kalau gue gedein ya, kalian pencet scatter plot. Yang mana nih scatter plot? Ya, yang titik-titik nih yang ini. Ya, scatter. Langsung aja pencet yang ini. Thread. Oke? Nah, pesan dari Pak pribadi, kalau kalian bikin grafik atau mengeksplorasi data jenis apapun, jangan lupa untuk namain axis-nya. Jangan lupa namain sumbunya. Sumbu X, sumbu Y itu apa? Ini 100 tuh 100 apa sih? Ini 30 tuh 30 apa sih? Ya, kita kasih nih axis title-nya. Sumbu Y tadi apa nih? Kalau sampai 100-an ini berarti grade ya. Nilainya. Sedangkan yang sampai 30 ini adalah jumlah jam belajarnya. Sini aku tulisin adalah hours saja ya. Hours. Nah, scatter plotnya bentuknya kayak gini nih. Oke, aku pindahin ke sini ya. Jadi kalau mau pindahin gimana caranya? Di Ctrl C aja atau di copy. Ya, aku pindahin deh ke sini. Nah, ini adalah scatter plots kita. What conclusions can you draw from the scatter plot? Nah, kita bisa lihat nih scatter plotnya. Menurut kalian dia bentuknya kayak gimana? Linear, curvilinear, atau no relationship? Linear, Kak. Oke. Enggak salah sih linear ya. Tapi ini juga bisa curvilinear nih kalau kamu lihat. Bentar. Oke. Oh, nggak bisa dihapus lagi. Oke, kalau kalian lihat nih, nah, gambarnya tuh gini kan. Nah, jadi kalau gambarnya melengkung gitu, curvilinear. What conclusion can you draw from the scatter plot? Kamu bisa lihat kalau di sini hubungannya adalah curvilinear atau kalau bahasa Indonesianya itu tidak linear gitu ya. Hubungannya di sini yang kamu bisa lihat ya. Kalau ada student yang menambah, kalau ini cara ngartiinnya gimana ya? Kalau ada student yang menambah jam belajarnya, nilainya akan naik. Ya. Tapi pertambahan nilainya itu bakalan makin menurun ya. Atau kalau misalnya kamu belajar di pengantar ekonomi atau dulu zaman SBMPTN itu kamu belajar ada yang namanya marginalnya itu semakin sedikit. Nah, ini gambarnya kan mirip kayak kurva margin apa tuh? Kurva total utility ya kan, yang gambarnya kayak gini ya kan. Seiring dengan pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi, pertambahan utility-nya bakalan semakin menurun. Sama kayak ini. Jadi ketika ada kenaikan jumlah jam belajar, ketika hours-nya itu naik, maka grade-nya akan naik. Tapi penambahan jam belajar dan penambahan grade-nya itu akan semakin melambat gitu ya. Tapi akan semakin berkurang penambahannya. Berkurang penambahannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak scatter plots? Bebas ya mau tanya apapun. Berarti scatter plot tuh kayak histogram tapi titik-titik aja gitu. Datanya langsung masukin. Iya benar. Jadi di sini kan misalnya nih 8 sama 75 ya. 8 itu hours-nya. Nah, kamu cari di sini tuh 8 di mana ya? Hours. Ini kan hours nih. Ya, ini hours nih. Oh, 8 tuh sini kan ya? 8. Kalau belajarnya 8 jam nilainya 75. Kamu cari 75 tuh mana ya? Oh, 75 tuh ini nih. Oh, ya udah titiknya di situ. Terus lagi misalnya. Kalau belajarnya 3 jam, grade-nya 50. 3 jam tuh mana ya? Oh, 3 jam tuh ini nih, 3 jam. Kalau 3 jam, grade-nya 50. Oh, di sini nih 50. Gitu.
Dan titik-titik yang lain, ini kan titik-titik ungu yang tadi udah gue cari ya, yang coklat yang bawaan dari sananya. Jadi intinya kita mau ngelihat posisi titik-titik data kita sih, gitu. Terjawab ya? Terjawab. Jelas. Oke. Oke deh, kita lanjut ya. Nah, setelah scatter plots, kita bakalan belajar yang namanya box plot. Nah, kalian bisa lihat ya, sesuai namanya, dia itu sebenarnya bentuknya box ya. Jadi kenapa dinamain box plot? Ya karena bentuknya box gitu sih. Oke, nah buat box plot ini, caranya gimana? Gambar ini itu nggak sembarangan ya. Jadi gambarnya nggak sembarangan. Mediannya yang titik ini ya, patah-patah ini garisnya di tengah. Kemudian kuartil satunya itu di sebelah kiri, atau kadang-kadang box plot bisa juga gambarnya kebalik ya. Ini kan gambarnya horizontal nih. Bisa jadi box plot itu gambarnya begini. Sorry. Oke, bisa jadi gambarnya begini. Berarti ini adalah mediannya. Ini kuartil satunya ya. Jadi yang di bawah itu kuartil 1, yang di atas kuartil 3. Nah, ini adalah data terendahnya atau lower ya. Ini adalah data tertingginya atau high. Oke. Nah, dengan kita membuat box plot atau ini disebut juga sebagai box and whisker plot ya. Box ini adalah kotaknya. Garis yang ini namanya adalah whisker. Ya, whiskernya. Kalau yang sering buat roti pasti tahu whisker ya. Whisker tuh yang buat ngocok telur, itu tuh namanya whisker ya. Box and whisker plot itu adalah cara untuk mendisplay data dari ya data terkecilnya atau lowernya ya. Ini aku tulis L aja nih. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan kalau di sini dia S sama L ya. Ya sebenarnya bebas sih, mau ini S, mau ini L, tapi kalau ini S ya sini L. Kalau sini L, sini H. Terserah kamu mendefinisikan S itu apa, L itu apa, H itu apa, intinya gambar box plotnya kayak gitulah. Oke. Nah, kemudian apa nih? Box plot juga bisa mengidentifikasi adanya outlier. Apa itu outlier? Outlier itu adalah data yang jauh dari data yang kumpulan data lainnya gitu. Nanti kita bakalan ngeliat nih outlier tuh kayak gimana. Contohnya misalnya kamu punya data nilai gitu ya. Misalnya rata-rata nilai statek nih terkumpul di antara 65 dan 75 nih misalnya. Nilai kelas ini misalnya terkumpul di antara 65 dan 75. Atau jangan nilai deh. Nilai boleh sih. Nilainya tapi jelek gitu ya misalnya. Nilai kelas ini terkumpul antara 25 sampai 35. Ini misalnya nilai UTS gitu ya. Nah, tiba-tiba ada orang yang nilainya 100. Dan jadi ada satu anak yang outlier gitu. Itu nama anaknya outlier ya. Atau ya ini 100-nya sebenarnya nilainya dia tuh outlier. Ini contohnya adalah tadi waktu kita ngomongin nilai statek. Oke. Nah, gimana cara bikin gambarnya? Kayak gini ya. Jadi kita nentuin dulu median kuartil 1, kuartil 3, nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, kalau gitu, kalau kamu mau cari tahu box plotnya atau mau bikin box plotnya, kamu harus tahu cara ngitung kuartil, ya enggak? Cara ngitung kuartil kamu juga harus tahu. Nah, untuk menghitung nilai kuartil, kamu harus cari tahu dulu kan lokasi kuartilnya, lokasi median. Median itu sebutan lainnya kuartil 2 ya. Jadi kamu harus tahu nih letak dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 4-nya itu di mana. Ya, lokasinya tuh di mana? L-nya itu di mana? Dengan kamu mengetahui lokasinya, kamu bakalan tahu nilai dari kuartil 1 median dan kuartil 3-nya. Nah, kayak gimana nih? Nah, ini cara mencari lokasi dari, kadang-kadang kita ada yang
Kalau tadi pakai box plot itu, kalau box plot pakainya kuartil ya. Kalau kuartil cara nentuin lokasinya adalah N+1 kali Q/4 ya. Misalnya kamu disuruh carilah lokasi kuartil keempat gitu ya. Kuartil keempat mah nggak ada. Ngawur ya. Kuartil pertama ya kamu L1 nih di sini. L1 sama dengan N+1. N itu apa? N ini adalah jumlah datanya. Misal jumlah datanya 50. Udah berarti 50 plus 1. Dikali Q/4. Kuartil berapa nih yang kamu cari? Oh, tadi kuartilnya kuartil 1. Ya udah, di sini berarti 1/4. Jadi lokasi kuartil satunya itu ada di data 50/4. Atau 50/4 itu data ke berapa nih? Data ke 12,5 ya. Jadi kesimpulannya adalah lokasi kuartil 1 ada di data ke 12,5. Loh. Kok posisi datanya koma, Kak? Gitu. Ya kan? Kenapa, Kak? Kok posisi datanya koma? Iya, nanti kita pakai yang namanya interpolasi. Hah? Kak, itu Ya. bukan 51, Kak. Oh iya, 50 51 ya? tambah 1. Oh ya, benar-benar. Sorry. Iya. Betul. Thank you. 51 dibagi 4 berarti berapa? 12,75. Iya, Kak. 12,75. Oh, berarti data yang ke 12,75 itu adalah kuartil 1 kita. Misalnya ya, aku punya sekumpulan, misalnya aku punya 51 data. Jadi dari data ke 1 sampai data ke 51 nih. Nah, jadi dari data ke 1 sampai data ke 51. Data ke 12-nya itu misalnya adalah 40. Data ke 13-nya itu misalnya 50. Atau 55 deh. Mana tadi? 45 deh. Biar nggak terlalu jauh ya. Oke, data ke 13-nya itu 45. Nah, berarti letak kuartil 1 kita itu ada di data ke 12,75. Ini kan data ke 12, ini data 13. Berarti data 12,5 tuh di tengah-tengahnya nih. Ini 12,25, ini 12,75. Letaknya di sini nih, kuartil 1 kita nih. Boleh nggak kita bilang kuartil 1 kita 40? Coba, ada yang jawab dong. Boleh nggak kalau kita nyebut kuartil 1-nya 40? Enggak. Kalau 45 boleh nggak? Enggak, karena dia juga bukan di 45 gitu kan. Nah, terus berapa? Ya. Kalau 40 sama 45 nggak boleh, terus berapa? Nah, kamu cari nih. Kalau di sini letak datanya, berarti datanya lebih dekat ke 40 apa ke 45 sih? 45, Kak. Lebih dekat ke 45. Nah, jadi cara ngitungnya adalah kamu hitung dulu nih selisihnya berapa antara 40 sama 45. Berapa selisihnya tuh? 5. Nah, data kamu letaknya itu ibarat ini garis ya. Ibarat ini garis di sini nih letaknya nih. Berarti kalau ini panjangnya 5 sampai ke data kamu yang di sini nilainya berapa tuh? 3/4 kali 5, ya nggak sih? Ya. Nah, 3/4 kali 5, berarti berapa nih? 15/4. Berarti berapa tuh 15/4? 3,75, Kak. 3,25. 5. 75. 3,75. Jadi data kamu itu letaknya adalah 3,75 dari 40. Ingat dari 40 nih. Jadi ibarat ini panjangnya 5, di sini tuh kamu 3,75 nih datanya. Padahal di sini kan tadi 40 ya. Di sini 45. 3,75 tuh dari titik ini. Berarti kuartil 1 kamu berapa nilainya? 4. Kuartil 1-nya adalah 43,75. Ini namanya interpolasi. Jadi cara nentuin kuartil 1
kuartil satunya itu berarti sama dengan ya data ke apa nih? Data ke-12 ya ditambah ya ini 0,75 ya kan? 0,75 kali data ke-13 kurangi data ke-12 gitu. Ini namanya interpolasi. Gitu. Paham nggak guys? Paham, Kak. Ada yang perlu gue ulangi nggak? Kak, jadi interpolasi itu maksudnya nilai dari kuartil pertamanya gitu ya? Ya, untuk menentukan nilai dari kuartil pertama itu kita melakukan yang namanya interpolasi. Jadi kayak apa ya? Nentuin jaraknya gitulah. Kuartil pertama kita kan letaknya di apa ya? 3/4 jarak antara 40 dan 45 gitu. Berarti ya 0,75-nya berapa nih gitu sih. Intinya cara ngitung tadi itu namanya interpolasi gitu. Oke Kak, berarti cara ngitungnya ya Kak namanya. Iya, cara ngitungnya betul. Oke, makasih Kak. Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Interpolasi ini kita pakai kalau misalnya emang datanya itu ada komanya ya. Maksudnya kalau misalnya data ke-12, data ke-13 semua perlu pakai interpolasi kan ya Kak? Iya, nggak perlu. Kan kita nentuin Oke. lokasinya dulu nih. Kalau lokasinya nggak koma-koma ya berarti nggak perlu interpolasi. Oke, makasih Kak. Sip. Jadi kesimpulannya interpolasi ini kita lakukan kalau lokasi dari kuartil kita itu ada koma-komanya. Nah nanti kalau desil gimana? Ya sama, mau desil, mau kuintil, mau persentil, itu nentuin apa letaknya atau nilai kuartil satunya sama, bisa dilakukan dengan interpolasi. Tapi kuncinya kamu harus nentuin dulu lokasinya tuh di mana. Gitu. Aman, lanjut nggak nih? Kak, mau nanya dikit Kak buat mastiin. Kan kemarin waktu ngerjain yang tugas dari Pak pribadi, aku juga sempat kayak nyari-nyari YouTube gitu kan Kak. Terus ada yang kayak pokoknya dia disuruh nyari kuartil, data tunggal itu ada 10 data. Terus kan berarti kan kalau 10 data kan mediannya di data 5,5 kan Kak. Terus kayak yang bikin video tuh kayak ngomong, bah ini kan berarti udah kebagi data yang di kiri ada 5 data, yang di kanan ada 5 data. Terus kuartil satunya langsung kan ada kalau 5 data kan berarti yang tengahnya 3 gitu kan Kak. Jadi dia langsung nentuin kuartil satunya 3. Emang itu bisa ya Kak? Padahal tapi kalau dicoba pakai rumus kayak beda gitu hasilnya. Sebaiknya jangan ya harusnya. Kecuali datanya ganjil. Bentar deh. Tadi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini ya maksudnya ya? Iya Kak. Nah, ini kan berarti bagi 2 gitu kan ya maksud soalnya. Terus, nah ya sebenarnya dia nggak apa ya? Harusnya sih nggak bisa kayak gitu ya. Harusnya tetap pakai rumus ini. Kecuali. Iya kalau pakai rumus beda sih Kak. Iya jadi harus nentuin lokasi dulu lah intinya. Oh, oke Kak. Berarti mendingan pakai rumus saya Kak ya? Iya. Oke Kak, makasih. Soalnya kalau lo pikirin nih, ini berarti tengah-tengahnya ini motongnya di 5,5 kan? Terus ini dari 1 sampai 5,5, tengah-tengahnya di mana nih? Ya daripada lo pusing nentuin tengah-tengahnya, mendingan pakai rumus aja. Oke Kak, makasih. Ya, gitu. Sip, oke. Nah kalau kayak gini kata dia mediannya ya pasti 5,5 sih ya. Di data ke 5,5. Oke. Ya, jadi selalu cari lokasinya dulu, habis itu interpolasi. Tuh. Udah nemu kuartilnya, baru bisa bikin box plots. Oke. Nah,
Sekarang kita ngomongin yang namanya outlier atau orang yang kalau bahasa Jawa tuh nyelenta ya atau menjauh gitu ya. Menjauh dari kumpulan-kumpulannya, orang aneh lah istilahnya ya. Nah, gimana nih caranya nentuin ada outliers atau enggak? Kita bahas dulu, outliers are data that lie far away from the center of the data. Jadi dia jauh dari center datanya. Jauh dari pusat data. How to know if a datum is an outlier? Datum itu adalah bentuk singular dari data ya. Jadi kalau kalian ngomong data itu sebenarnya banyak data. Kalau datanya satu doang itu namanya datum. Gimana cara cari tahu outlier? Pertama, kamu harus tahu dulu yang namanya interquartile range. Oke? Atau IQR di sini ya. Interquartile range itu adalah jarak antar kuartil. Ya, jarak antar kuartil 3 dengan kuartil 1. Ya. Nah, cara menentukan outlier yang kedua, if the smallest data is located farther than 1,5 IQR from Q1, maka smallest datanya itu kita sebut sebagai outlier. Ya, jadi Q1 tuh letaknya di mana tadi? Nah, Q1 tuh kan sebenarnya letaknya di sini ya. Q3 di sini, benar nih. Q1-nya agak kejauhan ya, aku iniin. Nah, kalau ada data yang nilainya itu lebih kecil dari 1,5 kalinya ini ya. 1,5 kalinya interquartile range. Ini kan namanya interquartile range nih. Atau IQR tadi. Kalau ada data yang nilainya ya itu lebih jauh dari 1,5 IQR. Jadi ibaratnya 1,5 IQR ini gue pindahin apa ya, lebarnya itu gue pindahin ke kiri gitu. Ini 1,5-nya berarti berapa sih? 1,5-nya tuh berarti ya misalnya ya, ini interquartile range-nya 10. Kuartil satunya 2 nih. Kalau ada data yang dia 1,5 kali lebih jauh dari interquartile range-nya atau lebih jauh dari 1,5 kali interquartile range. Di sini IQR-nya 15, berarti 1,5-nya interquartile range-nya 10 ya. Berarti 1,5 IQR-nya berapa tuh? Kan berarti 1,5 kali 10 kan? 15. Berarti kalau ada data yang lebih jauh dari 15 dari 2. Jadi berarti berapa nih? Threshold-nya kan berarti min 13 ya kan? Ya enggak? Min 13 kan sejauh kedua itu jauhnya 15 titik ya enggak? Berarti kalau kamu punya data di sini minus 20, ya minus 20 ini disebut sebagai outlier. Gitu. Atau di sini misalnya kamu punya data 50. Nah, misalnya Q3-nya itu nilainya 12. Ya kan? Q3-nya 12. Nah, 50 sama 12 ini jaraknya berapa sih? 38. Kalau kamu banding sama 1,5 IQR, gedean mana? Gedean yang ini. Berarti jauh banget kan? Oh, berarti 50 ini outlier. Kalau ada outlier, kamu tulis di sini bintang. Ya. Tandanya itu bintang kalau ada outliersnya. Atau X juga boleh. Tak pokoknya tandain aja lah. Oke. Oke, enggak nih? Oke, Kak. Nah, nanti buat whiskernya ini nanti kita langsung latihan aja ya, nentuin ini whiskernya berapa. Oke, kita coba tentuin. Nah, ini datanya ada skor dari nilai final anak kelas statistik. Gue pindahin ini ke Excel supaya gue bisa ngurutin ya, bisa nge-sort. Jadi kita sort, nanti lo kalau ujian pakai Excel aja, kata gue sih. Ini slide 12 ya. Sini datanya 75, 25, 75. 60, 86, 92, 40, 2,
Ini datanya gue short ya. Gue short, gue Kak, gedein. maaf, itu Kak, datum keduanya 25, bukan 26. Oh iya, oke, thank you. Oke, ini aku gedein. Ya, ini sort dari smallest to largest. Jadi kita udah dapat nih urutan datanya ya. Oke, ini urutan datanya. Mungkin aku bikin datanya ini aja ya. Ini aku copy, terus aku kopasnya tapi transpose. Jadi datanya ngurut gini nih. Ya, datanya memanjang sekarang. Melebar ya, bukan memanjang. Ini aku copy, aku pindahin ke sini. Oke. Bentar, ulangi. Aku copy. Nah, ini data kita ya. Harusnya ada 20 data. Sekarang yang ditanya adalah calculate and interpret persentil ke-25, persentil ke-50, dan persentil ke-75. Ya. Yang harus kalian lakuin pertama itu adalah menentukan lokasinya, ya kan? Nih, lokasinya nih ya. Gue comot nih rumusnya ya. Gue comot nih. How to locate persentil. Jadi, lo locate dulu persentilnya. Ya. Gue taruh di sini aja ya. Nah, gue gedein. Oke, jadi kita cari lokasi dari persentil 25 dulu. Yang A ya. Lokasi P25. Oke, gue tulisnya L25 aja. L25 berarti N ya. N kita kan datanya ada 20, ya kan? 20 plus 1 ya. 21 aja lah ya. Langsung aja ya. Daripada canggih-canggih lah ya. Ya udah deh, gue tulis aja 20 plus 1. Persentilnya persentil ke-25. Ini persentil ya? Kenapa 50 ya? Kudunya 100 ya? Harusnya 100 nih. Ini rumusnya ngopas dari kuintil nih. Ya, belum dibenerin nih. Harusnya ini P per 100. Oke, jadi per 100 ya. Jadi 25 per 100. Oke, berarti lokasinya berapa tuh letaknya? Coba, aduh kalkulator gue mana lagi? Berapa ya? 21 kali 25 per 5,25 Kak. 5? 5,25 Kak. Yakin? Ini Iya, kan Kak. berarti 5. Bentar, persentil ke 25. Oke. 5,25 ya? Gini ya? Iya, Kak. Oke, 5,25. Berarti persentil ke-25 kita letaknya di data ke 5,25. Kita lihat, ini data pertama ya, 25. 40 data kedua, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti persentil kita letaknya di sini nih, di tengah-tengah antara 65 dan 70. Ya nggak tengah-tengah banget sih sebenarnya ya. Kita berarti bisa pakai yang namanya interpolasi, ya nggak? Berarti di sini persentil ke-25 kita adalah data kelima, nilainya adalah 65, gini kan ya. Ditambah berapa nih? Komanya ya kan? 0,25 kali jarak antara data ke-6 dan data ke-5. Kali 70 kurangi 65. Ya enggak? Berarti persentil ke-25 nilainya itu adalah 65 tambah 0,25 kali 5. P25 sama dengan 65 tambah berapa tuh? 1,25. Berarti persentil ke-25 kita nilainya adalah 6,25. Ini namanya interpolasi yang tadi. Oke, aman nggak nih? Aman.
aman. Sekarang lokasi P persentil 50 atau L50. Berarti lokasinya ya N plus 1. Berarti 20 plus 1 dikali P, berarti persentil kita kan persentil yang ke-50. Berarti 50 per 100. Sama dengan, berarti berapa tuh? 11,5. Ya enggak? 10,5 apa 11,5? Ya, 10,5 benar. 10,5, betul sekali. Siapa namanya? Siapa? Ezra. Erza. Oh, Erza. Oke. Sosok main ya, padahal gue nggak ngenilai. Oke, nah sekarang kita ke P50. Ya, P50-nya berarti ada di data 10,5. Ya, kita lanjutin nih. Ini data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10, data ke-11. Wah, ini rezeki lo nih. Kalau angkanya sama, ya pasti sama. Ya nggak? Ya nggak sih? Kayak misalnya nih, gue hitung aja nih interpolasinya. Berarti interpolasinya kan 75 tambah ya. Letaknya kan berarti di data 10,5 nih. Berarti letaknya di sini ya, di tengah-tengah. Berarti ditambah setengah kali 75 min 75. 75 min 75 berapa nih? 0. 0 kali setengah, 0 juga. Berarti persentil 50-nya 75 tambah 0, ya 75. Gitu. Oke. Sekarang kita nentuin lokasi P75 atau L75 ya. Lokasi persentil 75 berarti 20 plus 1 ya kan. Tambah berapa nih? 75 per 100. Kenapa 75? Karena kita mau cari persentil yang ke 75. Berarti berapa nih? 15,75. Ya enggak? Ya, Kak. Iya. Oke, sekarang kita interpolasi ya buat nyari persentil ke 75-nya. Oke. Berarti persentil ke 75 letaknya di data ke 15 sama 16 ya kan, antara itu tuh. Ini kita lanjutin. 12, 13, 14, 15, 16. Berarti letaknya di sini nih. Oke, tengah-tengah sini ya. Berarti data ke-15 itu 85 ya kan, ditambah ini komanya 0,75. Oke. Dikali 86 kurangi 85. Oke. Berarti 85 ya, berarti P75 sama dengan 85 tambah 0,75 kali 1. Ya, berarti tambah 0,75 aja. Oke. Jadi di sini persentil ke-75-nya nilainya adalah 85,75. Oke. Nah, FYI guys, persentil apa nih? Ini jawaban yang A sebenarnya udah sampai sini ya. Sekarang kita lanjut ke jawaban yang B. Construct a box plot. Nah, untuk membuat sebuah box plot ya, gue gambarin di sini. Lo perlu punya boxnya ya, dan lo perlu nilai Q2, Q1 dan Q3, ya enggak? Ya kan lo perlu nilai Q1, Q2 sama Q3. Lo udah punya belum? Jawabannya sebenarnya udah punya. Kenapa? Karena persentil 25 di sini itu sama dengan kuartil 1 sebenarnya. Persentil 50 di sini ini sama dengan Q2. Persentil 75 di sini sama dengan Q3. Oke. Jadi di sini kuartil 1 lo itu nilainya adalah 66,25, sedangkan kuartil 3 lo nilainya adalah 85,75. Oke. Kuartil 2-nya nilainya 75. Nah, 75 nih kira-kira letaknya di mana nih? Condong ke kiri apa condong ke kanan tuh? Kalau 75 tuh. -75 kurangi 66,5. 8,5 ya. Kurangi 85,75. Oke, dia lebih condong ke sini ya.
Nah, ini median lo nih. Ingat ya, median itu sama dengan kuartil kedua ya. Jadi sebenarnya kan lo butuhnya tadi datanya adalah Q1, median sama Q3. Median ini nama lainnya Q2 atau nama lainnya tadi persentil 50. Kalau Q1 nama lainnya persentil 25, kalau Q3 nama lainnya persentil 75. Jadi di sini median lo itu letaknya di sini, nilainya adalah tadi 75. Kenapa letaknya condong ke 66,25? Karena tadi di sini gue ngitung selisihnya itu 8,75 ya. Selisih ini panjangnya ya. Jadi kalau gue hitung selisih ini panjangnya 8,75. Kalau yang ini panjangnya itu harusnya 10,75 gitu. Jadi makanya condong ke kiri. Oke. Tapi buat bikin box plot lo nggak perlu masukin yang ini ya, nggak perlu masukin garis-garis ini, nggak perlu. Ini cuma membantu lo aja sih. Oke. Sekarang yang ditanya adalah ada outlier kagak sih gitu kan? Ini ada outlier nggak nih gitu kan katanya. Ya udah kita cari aja nih ada outlier atau enggak. Buat menentukan ada outlier atau enggak, lo pakai rumus yang tadi 1/2 IQR ya. Sekarang lo ngitung dulu IQR lo tuh berapa. Maaf ya, ini gue taruh di atas nih karena kayaknya nggak cukup. IQR atau interquartile range itu adalah Q3 minus Q1. Ya. Q3-nya berapa tuh? 85,75 kurangi Q1-nya 66,25. Berapa tuh? Sembilan. 19,5. Ya enggak? 19,5 kan? Oke, nah sekarang kita cari 1/2 IQR-nya berarti berapa tuh? 11,5 kali 1,5. Iya benar. Berarti berapa? 29,25. Iya betul, 29,25. Jadi misal nanti ada data yang nilainya lebih jauh dari Q1-nya itu, lebih jauh dari 29,25, berarti harusnya berapa tuh? Kalau jaraknya 29,25 berarti threshold-nya berapa? 37, Kak. Ya, betul, 27 ya? 37, Kak. 37 ya? Oh ya, 37. Ya Allah, gue kayak ini banget, apa namanya? Berarti 37 ya? Jadi data lo itu, kalau ada data yang kurang dari 37, dia masuknya outlier. Ada nggak data yang kurang dari 37? Ada 25. Ada ya, 25 ya. Nah, ini 25 lo taruhnya di ya udah rada jauh dikit gitu ya. 25 di sini nih. Ini 25. Oke. Ada yang datanya 37 enggak? Enggak ada kan ya? Data yang paling kecil setelah outlier ini 40. Ya berarti 40 di mana nih letaknya? Sebelumnya 37 kan? Dia kan lebih dekat ke 66 ini kan? Berarti 40 kan sebenarnya letaknya di sini ya enggak? Berarti whisker lo berakhir di sini. Jadi whisker lo itu berakhir di data kedua terkecil setelah outlier. Oke, data setelah outlier lah. Oke, ini lo tarik. Nah, ini adalah whisker lo. Akan lebih baik lagi kalau warnanya sama sih sebenarnya. Bentar ya, aku hapus dulu. Oke, jadi 40-nya letaknya di sini. Oke, gitu ya. Ini whiskernya. Nah, sekarang kalau buat yang sama nih, ya yang ke kanan. Berarti jaraknya maksimal itu adalah 29,25 dari kuartil ketiga. Berarti berapa tuh threshold-nya? 115, ya enggak? Ada enggak sih data yang lebih dari 115? Nggak ada. Oke, enggak ada ya. Berarti data yang paling kecil berapa nih? 9?
99. Ya, 99 tuh letaknya di mana? Oh, mungkin sih 99 letaknya di sini nih. Ya udah, berarti whisker lo akan berakhir di sini. Ini kan tadi gue bikinnya tanpa ini ya, tanpa perbandingan apapun ya. Akan lebih baik lagi nantinya kalau lo nulis itu kayak ukuran garis-garisnya tuh sesuai skalanya gitu. Nah, ini adalah box plotnya kita. Dan di sini dia nggak ada outliers. Kalau di sini dia ada outliers nih, yang bintang ini. Ngerti nggak? Tidak. Oke. Oke. Nah, nanti misalnya ini lo belum nyatet semua, nyatetnya nanti ya di recordingnya ya. Atau nyatetnya nanti di ini, gue bagiin PDF-nya. Sekarang kita lanjut dulu aja ya. Tapi paham kan ya sampai sini? Oke. Next ya. Next kita omongin materinya adalah tentang contingency table. Oke. Jadi contingency table atau tabel kontingensi ya, atau tabel apa sih? Apa kalau di bahasa Indonesia tabel apa? Udah belajar belum di kelas? Belum ya? Oke deh. Udah. Contingency table ini adalah sebuah tabel yang bertujuan untuk atau yang digunakan untuk mengklasifikasikan observasi yang kita lakukan jadi dua karakteristik. Misalnya gini. Misalnya ada 4 dealer ya di Applewood Auto Group, di grup otomotifnya Applewood. Misalnya kita mau tahu nih ada nggak sih hubungan antara jumlah keuntungan yang didapat dengan if there is relationship between the amount of profit earned and the dealership. Ada nggak sih hubungan antara dealernya siapa dengan profitnya berapa gitu ya, profitnya tinggi atau rendah. Nah, di sini sebenarnya kalian lihat notes-nya di sini ya. Di notes-nya di sini. To effectively use a contingency table, both variables need to be in nominal or ordinal. Jadi kan kita punya skala measurement itu Noir ya. Jadi untuk bisa lebih gampang nih ngeklasifikasinya, maka lebih baik contingency table kita itu dibikin, datanya itu dibikin nominal sama ordinal. Kalau kamu lihat di sini profit itu kan sebenarnya angka ya kan. Jadi awalnya profit itu angka atau awalnya profit itu ratio. Tapi di sini kita membuatnya menjadi ordinal dengan mengklasifikasikannya jadi dua kategori, di bawah atau di atas median. Ya, di atas atau di bawah median. Jadi kita bikin ordinal gitu. It's okay. Kenapa? Karena contingency table biar bagus ya harus datanya itu nominal kalau nggak ordinal. Kalau di sini above and below kan berarti datanya ordinal ya. Kalau ini dealership apa nih datanya? Kane, Olean, Sheffield, Tionesta itu apa? Nominal atau ordinal? Ordinal. Yakin? Kane sama Olean bisa nggak kita ini urutin? Nominal atau ya Kak? Iya, karena dia nggak bisa diurutin mana yang paling bagus. Ini datanya adalah nominal, gitu. Nah, di sini kita lihat nih, di dealership Kane ya, di dealership Kane yang punya profit di atas median itu ada 25 dealer. Sedangkan yang below itu ada 27. Sehingga kalau di total 52. Kemudian Olean dan seterusnya gitulah ya, cara ngedeskripsinya gitu. Nah, ini kalau di total ternyata dealer-dealer yang above profit itu ada 90 dan yang below profitnya itu below median ada 90. Oke, itu contingency table. Oke.
Itu contingency table, kita lanjut ya. Semoga bisa diterima. Jadi kesimpulannya datanya harus nominal, kalau enggak ordinal. Oke, sekarang kita exercise. Ski Resorts of Fairmont is considering a merger with Gulf Shores Beach Resorts of Alabama. Jadi mau merger lah ya intinya. The boards of directors surveyed 50 stockholders, mensurvei 50 pemegang sahamnya. Ya, stock itu kan saham, holders pemegang saham. Terkait dengan apa namanya ya, posisi mereka dan setuju nggak sih sama merger gitu ya. Nah, di kategori ini dari 50 stockholder itu ada yang megang kurang dari 20 lembar saham, ya 20 lot gitu mungkin ya. Ada yang megang antara 20 lot sampai 1000 lot saham, ada yang megang lebih dari 1000 lot saham misalnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat apa nih? Pertama yang ditanya adalah what level of measurement is used in this table. Coba kita lihat nih. Pertama dari number of shares held-nya dulu. Numbers of shares held. Menurut kalian ini dia berarti kan sekarang clue-nya tinggal 2 ya, nominal atau ordinal ya. Kalau di situ number of shares held-nya apa? Nominal atau ordinal? Ordinal bukan, Kak? Ordinal, betul. Karena ini bisa diurutin kan ya. Yang ini paling rendah, ini tengah-tengah, ini tertinggi. Jadi nominal, jadi ordinal. Terus yang kedua, opinion. Itu dia nominal atau ordinal. Bisa diurutin nggak? Favor, oppose, undecided. Enggak. Yakin? Favor itu apa? Suka. Oppose, tidak suka atau melawan. Against merger. Undecided, nggak tahu. Atau netral gitu ya. Atau kayak bingung lah. Mau suka atau mau melawan kayak, gue nggak tahu nih, belum nentuin gitu. Masih belum bisa memutuskan. Nah, di sini, di opinion, ya sebenarnya kita bisa bilang mereka ordinal. Tapi ketika kamu bilang ordinal, kamu argumennya harus kuat nih. Ya, jadi sebenarnya ini nggak ada jawaban yang salah. Kamu bisa aja bilang dia nominal. Karena kalau orang yang undecided itu mungkin mereka nggak mau reveal nih information-nya. Mereka nggak mau ngaku gitu. Tapi kalau di sini mereka bingung ya atau confused, ya kita bisa bilang dia itu ordinal. Tuh. Oke. Nah, yang B, what is this table called? Nah, namanya adalah contingency table. Oke, yang C, what group seems most strongly opposed to the merger? Kira-kira grup mana nih yang paling nggak mau ada merger? Yang over 1000. Oke, over 1000 ya. Ini ya, lihat nih, yang oppose-nya paling banyak ini. Jadi, what groups ya, ini adalah groups of stakeholder, gitu ya tulisannya. With more than 1000 shares held. Gitu jawabnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, mana yang paling melawan merger? Ya, kelompok orang-orang yang stok ya, stok bukan stake. Yang memegang sahamnya lebih dari 1000. Kalau kamu bisa nebak nih, kira-kira mergernya bakalan dilakuin nggak sih? Nah, kalau pemegang saham yang gede-gedenya pada menolak, harusnya sih perusahaannya takut ya buat melakukan merger gitu. Mungkin mereka bisa mengkonsiderasikan ulang untuk menunda atau meng-cancel mergernya gitu. By the way, tadi kelas tugasnya tentang apa, guys? Boleh tahu nggak? Udah sampai standar deviasi ya? Oke deh. Udah, Kak. Udah ya? Oke. Oke deh. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin central tendencies dan dispersion. Jadi
atau ukuran persebaran data ya. Nah, ukuran persebaran data itu ada arithmetic mean, median, modus ya. Itu pertama, quartile, decile, percentile tadi kita juga udah ngitung ya. Next ada geometric mean sama weighted arithmetic mean. Terus ada measures of dispersion, itu ada standar deviasi, varian sama coefficient of variance. Nah, sekarang arithmetic mean ya. Arithmetic mean itu beda antara populasi sama sampel. Rumusnya atau logonya ya. Nih, kalau mean populasi logonya itu mu. Oke, jangan sampai salah nanti karena kalian UTS-nya kan disuruh nulis tangan. Nah, kalian perhatiin datanya itu populasi apa sampel. Nah, Pak pribadi bisa aja nyalahin kalau kalian nulis X bar padahal datanya data populasi. Ya. Kenapa? Karena kalau X bar itu adalah sampel mean. So di sini notes-nya adalah ya. Notes jangan gue pakai warna merah deh. Jangan salah nulis apa tuh namanya? Apa namanya ya? Simbol ya, simbolnya. Simbol. Ya. Kalau di words namanya simbol. Kalau sampel X bar, kalau populasi mu. Oke, nah jadi arithmetic mean ini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan atau paling primer ya, paling mendasar dalam kalau kita mengukur yang namanya ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data. Oke, nah di sini untuk menghitung populasi, mu itu sama dengan sigma, total datanya ada berapa, dibagi dengan jumlah datanya di dalam populasi. Kalau data di dalam populasi jumlahnya itu N besar. Kalau sampel di sini N kecil. Oke, nah weakness-nya apa sih kalau kita ngitung arithmetic mean? Arithmetic mean ini sangat sensitif terhadap outlier. Contohnya di sini aku punya data gaji karyawan di Google. Ini misalnya apa nih administratif staff-nya ya. Ini CEO-nya nih ya atau software engineer-nya. Nah, kita bisa lihat ya, gede banget ya gaji CEO-nya misalnya. Nah, CEO ini kan outlier. Kalau outlier yang dimasukin ke dalam perhitungan mean, dia pasti akan mendongkrak nilai mean-nya. Jadi di sini seakan-akan nilai mean-nya itu jadi 157. Padahal di sini kalau kita lihat rata-ratanya apa nih? Kayak nggak ada yang 157, yang lebih dari 157 itu cuma CEO-nya doang nih. Oke. This mean rata-rata ini tidak menunjukkan secara khusus ya atau kayak secara general salary dari orang-orang yang ada di Google. Gaji dari orang-orang yang ada di Google. Ya, salary itu gaji, employee itu bekerja. Oke, itu arithmetic mean. Caranya ya tinggal dijumlahin aja terus dibagi. Oke. Median itu nilai tengah ya. Tadi kalian juga udah ngitung nilainya berapa. Oke, median ini berarti kalau di sini kan kita punya 7 data ya. Kalau datanya kalau datanya ganjil, kita cari nilai tengahnya. Ini kan datanya ada 7 nih. Berarti nilai tengahnya 4 ya. Kita tutup ada 3 value di bawah dan 3 value di atas. Maka mediannya adalah data yang keempat. Oke. Atau bisa kalau datanya datanya genap ya jumlahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya berarti data kelima dan data keenam. Kemudian kita pakai interpolasi. Ya. Ini kan berarti letaknya di data 5,5 sebenarnya ya mediannya. Gitu. Oke. Itu sih median. Terus modus itu data yang paling sering muncul. Kalau di sini berarti modusnya 40.000 ya. Gitu. Oke. Oke, nah kalau kita mau ngitung mean, median, modus dalam sebuah data, di sini gue udah nulisin data-datanya ya. Tadi data salary-nya orang Google ya. Di sini data salary-nya orang Google. Cara ngitung mean-nya, ini di sini population mean ya. Ya sebenarnya kan population mean sama ini sama aja ya rumusnya ya. Kayak ya udah tinggal ditambahin semuanya dibagi n. Ya hasilnya juga bakalan sama.
total semuanya ya, ini penjumlahan semuanya nih, sum dari ini semua dibagi dengan n besarnya 5. Berarti di sini berapa nih population min-nya? Tinggal total semuanya dibagi dengan n. Ini kan min-nya 157. Ini juga sama. Ini bagi ini. Atau kalau kamu mau langsung ngitung min-nya berapa, ya ini aku ini nih, bisa juga. Atau langsung aja nih, langsung average, AVG, average ya, cari yang average. Average ya, kalian ini blok ya, terus kurung tutup, enter, sama aja kan nilainya. Ini sama dengan average, ini blok ya, kurung tutup, enter. Gitu. Itu buat min. Kalau median juga sama ya. Median ya. Ini median sama dengan median blok kurung tutup enter. Kalau modus sama ya. Di sini tapi ada tulisannya single ya. Mod single C3 sampai C7 enter. Jadi nanti kalian nggak perlu ngecek satu-satu kalau di ujian ya. Atau kalau udah ketara banget, nah itu kalian bisa langsung jawab aja. Tapi kalau datanya banyak dan ribet, coba kalian masukin ke Excel dulu, nah nanti baru kalian nyari nilai-nilainya. Jadi kalian nggak ribet tuh ngitungnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini relative position ya. Posisi relatif dari min, median, dan modus. Nah, kalau kamu nanti udah ngitung min, median, modusnya, kamu bisa nentuin nih, dia itu simetris, positively skewed, atau skewed to the right, atau skewed to the left, atau negatively skewed. Ya. Nih kalau gue gambar, kalau gue gambar, ini terpusat di tengah ya. Ini condong ke kiri, ini condong ke kanan ya. Condong ke kanan, condong ke kiri. Jadi rada kebalik ya. Oke. Kalau zero skewness artinya nilai dari min, median, modusnya tuh sama. Oke. Kalau apa nih namanya? Kalau skewed to the right ya, modusnya itu awal-awal muncul nih. Di sini yang paling gede, paling sering muncul nih frekuensinya. Ini 300 nih. Tapi mediannya nilai tengahnya 500, rata-ratanya tetap di tengah kan. Jadi kalau kita ngomongin rata-rata data itu pasti di tengah, guys. Rata-rata tuh pasti di tengah. Ini tengahnya di sini ya. Ini tengahnya di sini ya. Ini tengahnya di sini. Salah lagi. Tengah-tengahnya di sini. Baru deh nanti median sama modusnya kalian tentuin. Ya, ini rules-nya ya, relative positions. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau aman? Oke, aman. Nah, ini exercise-nya ya. Nanti kalian coba latihan aja itu. Ini jawabannya yang D ya. Kerugian dari menggunakan rata-rata aritmatika dapat berbias karena ada satu atau dua nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini tadi yang disebut sebagai outlier. Nomor 2, if the mean of a distribution is smaller than median and modus, the distribution is, nah kita lihat di sini ya. Nih, kalau kalau min-nya lebih kecil daripada median dan modusnya, maka ini namanya adalah negatively skewed. Gitu. Oke, negatif. Ya, UTBK aja Kak, ada soal tahun lalu. Iya, emang gitu. Kalian tuh kalau udah ngerjain soal tahun lalu, sebenarnya kan jadi lebih pede kan, karena ya soal tahun sekarang ya bikinnya ya pasti materinya sama-sama kayak soal tahun lalu. Itu sebenarnya hack kuliah di FS sih, kayak latihan soal tahun lalu. Terbukti gue survive ya dan gue lulus. Bahkan sebelum UTS tuh biasanya ada yang les gitu, dan kayak Kanopi, MSS tuh kadang-kadang sering ngadain les gratis gitu. Kalian coba stay tune aja di Instagramnya Kanopi.
Kayaknya tapi kalau online tuh bukan les gratis deh, kayak rekaman gitu aja pembahasan soal tahun lalu. Siap-siap. Ya kalau les juga sebenarnya bahas soal tahun lalu sih. Makanya gue kadang nggak ikut les karena gue minta jawabannya aja gitu. Karena gue mager. Mendingan tidur siang nggak sih? Oke deh, maaf ya guys, gue menularkan virus-virus tidak itu. Virus-virus tidak rajin. Oke, tadi kita udah ngomongin kuartil, persentil, udah lah ya, skip aja. Sekarang kita ngomongin geometric mean. Ya, kalau geometric mean ini kadang-kadang nggak semua rata-rata itu bisa dihitung pakai arithmetic mean. Ya, jadi geometric mean ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sesuatu yang sifatnya multiplikatif. Misalnya, kira-kira berapa sih rata-rata return investasi dari sepanjang waktu gitu ya? Atau misalnya kita mau ngomongin berapa sih rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah itu kita nggak boleh pakai arithmetic mean, ya ngawur tuh namanya. Kita jumlahin aja semua ya pertumbuhan Indonesia tiap tahun bagi 21 gitu katakanlah. Itu nggak boleh ya, jadi nggak boleh pakai arithmetic mean. Kita harus pakai ngitung yang namanya geometric mean return atau GR di sini ya. Geometric mean return-nya ngitungnya adalah akar pangkat n ya dari 1 plus R1. R1 itu apa? R1 tuh growth rate-nya ya. R1 ini growth rate-nya ya dikali 1 plus R2 growth rate yang kedua. Jadi misalnya gini, lo punya data pertama, data kedua, ya misalnya growth pertama, ini misalnya GDP ya. GDP tahun ke-1, GDP tahun kedua, GDP tahun ketiga, GDP tahun keempat, GDP tahun kelima, GDP tahun ke-6. Dari GDP 1 ke 2 kan berarti lo punya nilai growth 1. 2 ke 3 lo punya growth yang kedua. 3 ke 4 lo punya growth yang ketiga. 4 ke 5 lo punya growth keempat. 5 ke 6 lo punya growth kelima. Misalnya kalau GDP Indonesia tumbuh 5,6%, 5,1%, 4,5% dan seterusnya gitu kan ya. Itu contoh aja. Lo masukin ininya, growth-nya ke sini, ke R1. Ini yang namanya R1, ini R2, ini R3, ya, R4 dan seterusnya. Lo masukin sampai Rn. Ya, terus nanti lo kurangi 1. Gitu sih. Oke. Nah, contohnya ini apa misalnya? Using the data from the income funds, we can calculate the geometric mean returns. Nah, misalnya nih, data dari income funds-nya segini. Jadi growth-nya ini misalnya ya, 0,0407 ini berarti 4% ya, 4,07%. Nanti lo jadiin desimal dulu nih ya. Ini 6,52%, lo jadiin desimal jadi 0,0652. Ingat ya, dijadiin desimal dulu. Ini berarti 31,77% ya. Lo akar pangkatin ya. Akar pangkat 10. Nah, terakhir-terakhirnya baru min 1. Jadi lo cari dulu akarnya ini berapa ya, baru dikurangi 1. Nih contohnya. Lo cari dulu ini akarnya berapa gitu ya. Oke, kalau kalau di kalkulator akar pangkat 10, misalnya kalkulator lo kurang bagus gitu ya, akar 10 dari N ini lo bisa cari pakai N pangkat ya dalam kurung 1/10. Tuh, itu cara ngitung di kalkulatornya ya. Nah, ternyata apa nih namanya geometric mean dari growth rate-nya adalah 8,01%. Itu caranya geometric mean. Nah, kalau lo perhatiin di sini ya, atau ini kalau misalnya gue pakai average growth rate kan berarti sama aja ya. G1 kan tadi R1 ya, G2 R2, GN itu RN ya. Nah, growth itu apa sih? Kalau lo ngomongin GDP ya. Kalau lo ngomongin GDP, misalnya X1 X2. Ini kan tumbuh sebesar G1, ya enggak? Berarti G1 itu cara ngitungnya gimana sih, guys? Boleh nggak gue dikasih tahu? G1 tuh ngitungnya berapa? X2 kurang X1. X2 kurangi X1 per X1, ya enggak? Oh iya. Per X1 kali 100%, ya kan? Atau kalau lo nggak mau pakai persen-persenan, ya udah 100%-nya nggak usah dimasukin.
Ya kan? Nah, atau bisa nggak lo ngitung G1 itu dengan cara gini? Misalnya kalau X1-nya 100, X2-nya 105, berarti growth-nya berapa? 5. 5% atau 0,05, ya nggak? Ya. Bisa nggak G1-nya gue cari dengan cara X2 per X1 kurangi 1? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, kita ambil nih yang ini. Oke. Nah, kita ambil yang ini. Berarti kalau dari rumus ini nanti gue dapat akar pangkat N ya dikali 1 plus G1-nya berapa nih? X2 min X1 min 1, ya enggak? Ya kan? Dikali 1 plus G2. Berarti nanti lo punya X2 sama X3. Ini growth-nya namanya G2. Ya, G2 berarti bisa kan gue hitung dengan cara X3 per X2 min 1. Jadi ini 1 plus G2. G2-nya itu adalah X3 per X2 min 1. Dan seterusnya sampai Xn gitu ya. Kan? Nah di sini 1 sama min 1-nya bisa gue coret kan? Beriman. Ini ya mind blowing ya. Akhirnya lo dapat nilai akar pangkat N dari X2 per X1 ini kan. Dikali X3 per X2, ya enggak? Dikali nanti di sini lo punya X4 per X3. Dan seterusnya sampai nanti lo punya Xn per Xn min 1. Min 1 ya belakangnya. Jangan lupa min 1-nya nih gue pisahin aja. Oke? Di sini bisa nggak gue coret? Ini X2 coret X2. X3 coret X3. X4 coret X4, nanti di sini X5 dan seterusnya ini dicoret lagi. Pada akhirnya nanti lo punya akar pangkat N dari X pangkat N per X1 di terakhirnya min 1. Akhirnya ketemulah kita nilai ini. Sorry, ini ternyata N min 1 ya. Oke, sorry, N min 1 ya. Oke, kenapa N min 1? Karena di sini aduh gimana ya yang jelasin ya. Gitu deh pokoknya pakai akar pangkat N min 1. Nanti lo coba observasi dengan cara lo cari growth, lo ngitung growth rate-nya berapa gitu ya. Kenapa harus N min 1? Deh. Intinya asal usul dalamnya tuh kayak gitu. Gue nggak tahu sih Pak pribadi bakalan sedetail itu atau enggak ya. Soalnya Pak pribadi tuh ini koordinator. Oke, next ya. Ya. Oh, N-1 di sini adalah number of distinct growth rate. Oke, jadi misalnya lo punya gini, dari 2000 ke 2005 deh. Ini ada berapa tahun sih? 2002, 2003, 2004, 2005. Ada 2002-nya 2. Ada 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun di sini lo punya growth rate-nya berapa? G1, G2, G3, G4, G5. Ya. Kenapa di sini N-1? Karena growth lo cuma ada 5 doang. Padahal tahun lo ada berapa? Ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Jadi N-1 di sini maksudnya adalah data GDP lo ada berapa? Ada 6 dikurangi 1, 5. Ya kan? Jadi supaya biar 5, supaya sama kayak jumlah growth-nya. Karena kalau tahunnya 6, jumlah growth-nya pasti 5. Makanya di situ nilainya N-1 menyesuaikan dengan banyaknya growth-nya. Siap. Oh, ini gampang. Oke. Nah, sekarang nah ini ada yang namanya weighted mean. Ya, lo pasti wah kalau dikait-kaitin nama nilai ini pasti weighted mean gampang banget nih. Sekarang gue contohin lo ngitung IPK ya. Gue stop share dulu.
gue tunjukin IPK gue yang gue suruh ini ya, ngitungin IPS gue indeks semester. Gue stop share dulu ya, gue nggak mau pamer. Gue tunjukin nilai yang paling jelek. Enggak, nilai yang inilah, bukan yang paling jelek juga sih. Nilai yang mau gue tunjukin. Nih nilai gue semester. Oke. Lo sebenarnya bisa ngitung IPK lo, tapi kan lo belum punya nilai ya? Masih kosong. Iya, masih kosong. Nah, bentar ya. Ini nilai gue. Berani banget ya gue nunjukin, bodo amat. Yang penting lo jadi ini kan, jadi tahu. Nah, gue tunjukin weighted-nya ya. Bentar, gue share screen lagi nih. Oke, nah ini nilai semester berapa ya? Lupa, semester 5 kayaknya deh. Semester 5. Ya semester 5. Ya misalnya, ya ini nilai gue. Misalnya A itu nanti lo bakalan dapat poin 4,00 ya. Kalau A- itu 3,70. Oke. Kalau B+ itu 3,30. Kalau nggak salah ya. Ya udah anggap aja kayak gitu. Habis B+, nggak ada ya nggak ada di bawahnya B+ ya. Nah, sekarang lo disuruh ngitung IPS gue berapa nih, indeks prestasi gue semester ini. Nah, di sini weighted-nya adalah SKS. Jadi di sini kan SKS-nya 3 nih ya. Berarti nanti total nilai gue adalah, ini abjadnya ya. Kalau A itu kan artinya 4,00. Berarti nanti di sini pengalinya adalah 3 kali 4. Jadi di sini 12 nih. Oke. Terus ini juga yang kedua ya, ekonomi internasional 3. 3 dikali A. A itu 4,00. Nah, ini lo perhatiin deh ya. Daripada lo punya nilai 93,79, terus di sini ada 75, lo mendingan punya nilai 85 semua. Tuh IPK lo 4. Ya IP lo 4. Ya. Tapi kalau nilainya kayak gue kayak gini nih, ada yang nilainya 93, tapi di sini ada yang 75, nggak jadi 4. Karena yang 75,6 ini B+. Dia pengalinya cuma 3,30. Tuh. Ya. Jadi kesimpulannya lo belajarnya merata aja gitu ya. Oke, di sini berarti 3 ya, 3 kali 4 ya, berarti 12 juga. Oke. Terus ini 3 kali B+. B+ itu berapa? 3,30. Berarti 9,9. Ya enggak? Terus ini 3 kali 3,70. Berarti berapa tuh? 11,10. Ya enggak? Ya. Oke, ini 3 kali 3,30. Berarti 9,90. 2 kali berapa nih A? 4 ya? 8. 3 kali 4, 3 kali 4 berarti 12 ya. 3 kali 3,7 berarti 11,10. Ya enggak? Nah, ini lo tambahin semuanya. Ya, berarti berapa tuh? 12 tambah 12 36 ya. 12-nya ada 3 kan? Berarti 36. 11,1-nya ada berapa? Ada 2 ya. Berarti 22,2 tambah 9,9-nya ada 2. Adalah mana-mana aja. 6 bukan. Berapa? 86. Kok gue namanya 98? 12 tambah 12 tambah 9,9. 9,9 tambah 11,1 berapa sih? 21 ya? Ya kan? Ya. Tambah 21 tambah 20. 86 ya? 86 ya? 86 kan? Ya enggak? Ya. Ya 86. Nah, 86. 86 ini adalah total nilai gue. Kayak ya total apa ya? Total nilai gue lah ya kalau udah ada penimbangnya.
Nah, di sini gue tambahin SKS gue tuh ada berapa nih? Ini namanya weighted-nya ya. Ini weighted-nya. Kalau di sini ini namanya weighted-nya, ini namanya XI-nya. Nah, di sini lo coba apa nih? WI weight-nya dikali datanya. Nah, 86 ini adalah sigma weight dikali datanya. Nah, nilainya 86 nih. Nah, buat lo ngitung weighted mean atau di sini weighted mean itu X bar ya logonya. Ya benar X bar. Itu rumusnya adalah sigma weight kali XI gini ya, WI XI per sigma WI. Ya. Di sini WI gue ada berapa sih? Gue ambil berapa SKS nih? 12, 15, 17 tambah 6. 23 SKS ya? Enggak. Berarti 86 dibagi 23. Berapa tuh? Oh gitu toh ngitungnya. Iya, Berapa tuh? 3,73. Ini adalah indeks prestasi semester gue. Semester 5. Tuh, buat lo deh gue kasih ya. Kumlot. Kumlot. Itu tipsnya kumlot FE ini latihan soal UTS. Ini gue selalu belajar bareng nih semester 5 karena udah mulai absurd banget lah materinya. Ini semester berapa sih? Semester 3 ya? Enggak, semester 5. 5. Nah, itu indeks prestasi semester. Nah, nanti kalau buat nyari IPK, nah ini lebih banyak lagi. Nanti lo tambahin semua nih WIXI selama lo kuliah ada 144 SKS ya minimal. Tuh dibagi. Itu ya cara ngitung IPK ya. Jadi buat dapat IPS ya, IPS tuh per semester. Kalau IPK tuh total semuanya. Kalau lo nanti mau dapat IPK yang 4, ya berarti lo harus dapat A semuanya. Oke? Oke, next ya. Nah, next kita bakalan ngitung dispersion atau seberapa sih data kita tersebar. Nah, buat ngitung penyebaran datanya, kita bisa pakai range, ada juga MAD atau mean absolute deviation, ada variance dan standar deviasi, terus ada coefficient of variation. Ya, buat range sama MAD ini lo bisa pakai alat bantu, pakai Excel bisa. Tapi menurut gue ya boleh sih lo pakai Excel, tinggal pinter-pinternya lo aja nge-excelinnya kayak gimana ya. Intinya kalau range itu adalah maximum value dikurangi dengan minimum value. Ya, jadi highest value-nya berapa dikurangi minimum value-nya berapa. Itu range. Jadi seberapa range itu apa ya? Jangkauan ya. Jangkauan. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan mean absolute deviation. Kalau mean absolute deviation rumusnya adalah kayak gini ya. Tuh nih. Ada sampel mean absolute deviation, ada population. Sebenarnya rumusnya sama ya. XI sigma nilai mutlak dari XI kurangi X bar. X bar ini kan berarti mean ya. Kalau ini berarti mean-nya sampel. Kalau mu ini berarti mean-nya populasi. Nah, jadi sigma nilai mutlak dari XI kurangi min populasi dibagi N. Kalau N ini adalah jumlah data di dalam populasi, kalau N kecil jumlah data di dalam sampel. Ya. Nah, ini cara ngitungnya nih. Misalnya apa sih ini datanya ya? Minimum value-nya datanya ini min 7,34. Ya udah, min 7,34 dikurangi min-nya. Nah, ini min-nya tadi udah dihitung duluan nih. Ya, jadi lo harus ngitung min-nya duluan. Ini dihitung duluan. Ternyata ketemu min-nya tadi 24,65. Nah, lo masukin nih. Ya, jadi data lo dikurangi min-nya. Min 31,99. Nah, ini kan masih negatif ya. Kalau masih negatif, lo kasih nilai mutlak nih. Ya, lo kasih nilai mutlak
nilai mutlak tuh berarti yang tadinya negatif jadi nggak negatif lagi. Oke, lo kayak gituin tuh buat semua datanya. Nanti total apa nih? Nilai mutlaknya ini lo totalin. Ya, lo totalin. Nah, masukin ke daerah yang sini ya, bagian yang sini. Dibagi dengan jumlah sampelnya, ada 10. Jadi ketemu deh mean absolute deviation-nya 27,11. Nah, sebenarnya nggak ada arti khusus dari 27,11 ya. Apa tuh namanya? Ya nggak ada arti khusus sih, tapi kalau lo ngebandingin dua data, terus salah satunya itu nilainya lebih gede, ya berarti kesimpulannya adalah apa tuh? Datanya lebih menyebar. Kalau MAD-nya lebih gede, berarti datanya lebih lebih menyebar gitu. Oke, kemudian kita juga bisa ngitung standar deviasi dan varians. Nah, ini gampang banget ya. Cuma yang kalian harus hati-hati adalah beda antara varians dan standar deviasi dari populasi sama sampel. Kalau dari sampel yang ini nih, ya standar deviasi itu standar deviatus itu yang S ya. Ini varians nih. Varians itu ya kalau sampel ngitungnya kayak gini nih. Sigma XI kurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Itu kalau sampel. S kuadrat itu apa ya? Varians ya benar. Ini varians. Ini standar deviasi. Tapi standar deviasi sampel. Kalau populasi ya X bar-nya diganti dengan mu dan pembaginya itu bukan N-1 tapi N atau ini adalah jumlah data di dalam populasinya. Nih ya, jangan sampai ketukar. Oke? Nah, gimana cara ngitungnya? Sebenarnya lo bisa ngitung manual gini, tapi nanti kata Pak pribadi itu ngitungnya boleh di Excel. Jadi gue bakalan ngajarin lo cara standar deviasi sama sampel atau varian standar deviasi populasi sampel ya. Ini gue buka Excel-nya. Mana nih? Mana ya? Oh, min ini. Nah, ini misalnya gue punya data ya, datanya ada 5. Ini datanya. Oke, ini datanya. Terus gue suruh kita hitung sampel varians ya. Varians itu bisa dihitung dengan cara ini, var S sama dengan var S ya, nih yang ini ya rumusnya ya. Var S, var titik, aduh, gue mau ngezoom malah ke close ya. Aduh, bentar. Ini jadi varian itu ngitungnya adalah sama dengan var S, lo blok datanya, kurung tutup enter. Nih gue hitung ya. var titik S artinya lo mencari varian sampel. Datanya lo blok, kurung tutup enter. Oke. Kalau varian populasi ya berarti var titik P ya. Ingat nggak boleh salah ya. Kurung tutup. Ketemu deh varians. Standar deviasi gimana? Standar deviasi bisa dihitung dengan cara akar dari varians ya. Varians ini kita kurung tutup, kita pangkatin setengah. Itu kan akar ya. Nggak bisa ya. Oh, kalau di laptop gue setengah itu 0,5 guys, lupa ya. Nah, ini sama kan nilainya. Atau lo boleh juga pakai sama dengan standar deviasi titik sampel ya. Sama dengan standar deviasi titik sampel lo blok. Kalau population standar deviasi ya udah berarti standar deviasi populasi di blok. Gitu. Oke. Itu varian sama standar deviasi. Kemudian ada yang namanya coefficient of variation ya. Nah, ini lo bisa baca coefficient of variation adjust for differences in the magnitudes of the means ya. CV is unitless. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini adalah standar deviasi dibagi min ya. Kalau sampel ya berarti standar deviasi sampel dibagi sampel min.
Ya, ini X bar ya. Takutnya lo nggak kelihatan tuh X bar. Oke. Kalau populasi ya berarti di sini population standard deviation gitu ya. Dibagi dengan mu. Mu ini adalah mean dari populasi. Gitu. Oke. Udah sih gitu doang. Nah, nanti tugasnya adalah ya buat ini slide terakhir ini gue kasih buat tugas sebelum UTS. Tugas sebelum UTS nomor 1. Jadi nanti tugasnya bakalan menyebar ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Wah, kita asisnya 2 jam, gila. Kak, mau tanya, Boleh. kenapa yang sampel pakainya N-1? Nah, itu dia, gue juga nggak tahu ya. Jujur nggak tahu sih sampai sekarang. Cuma sebenarnya sampel itu kan mau menebak populasi gitu kali ya. Jadi ya dia sebenarnya nggak mungkin sama kayak populasi. Gitu sih. Nah, itu lo boleh tuh cari nanti jawabannya ya. Banyak tuh diskusi-diskusi tentang statistik di internet. Atau bisa ditanyain ke Pak pribadi. Besok kalau ada pertemuan ya. Biasanya jawaban Pak pribadi tuh memuaskan loh. Biasanya. Bukan biasanya, selalu malah. Oke. Ini aku stop share ya guys. Soalnya aku mau ada meeting nih jam 16.15. Jangan lupa ini tugasnya dikumpulin sebelum UTS ya. Nanti aku upload di Line sih biar teman-teman yang enggak datang bisa tetap tahu tugasnya. Oke, ini Pengumpulannya gimana, Kak? ngumpulinnya nanti di email aja. Oh, Tenang oke, aja. Kak. Sebelum UTS. Oke. Oke, gue stop share. Terima kasih semuanya.